Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Asyari, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang menciptakan sekolah berkarakter, yang mana materi ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan nilai dan karakter. Jadi, berbicara tentang pendidikan karakter, saat ini pendidikan tidak hanya terfokus pada bidang akademik saja, namun juga pada pengembangan karakter dan moral peserta didik. Nah, moral dan etika yang baik itu sangat penting dalam membentuk karakter berkualitas yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, salah satu tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membantu individu dalam mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang positif. Nilai-nilai tersebut antara lain berupa kejujuran, integritas, tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang dan juga keberanian. Jadi dalam pengembangan karakter individu, pendidikan karakter itu mencakup berbagai bidang antara lain rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian apa sih pentingnya sekolah yang berkarakter? Ya, di sini ada 6 poin ya. 6 poin tentang apa saja pentingnya sekolah berkarakter. Yang pertama, pentingnya sekolah berkarakter itu dapat membangun karakter yang baik. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menumbuhkan generasi unggul. Yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Yang kelima, mengurangi perilaku negatif, dan yang keenam, meningkatkan nilai moral siswa. Jadi 6 aspek itulah menunjukkan tentang pentingnya sekolah berkarakter. Karena sekolah berkarakter itu merupakan suatu konsep pendidikan yang mempertimbangkan pengembangan karakter yang dicapai melalui pembentukan sikap dan nilai-nilai positif pada diri peserta didik sebagai tujuan utama pendidikan. Jadi pendidikan karakter sangat penting ya, apalagi dalam melahirkan generasi yang berkualitas dan berbudaya tentunya. Sehingga pentingnya sekolah berkarakter menjadi topik hangat di masyarakat. Kita lanjut. Berikutnya itu tentang nilai-nilai yang dikembangkan dalam menciptakan sekolah berkarakter. Jadi teman-teman, di sini ada 3 nilai ya. 3 nilai, yaitu yang pertama tentang nilai agama, nilai Pancasila, dan yang ketiga nilai budaya. Nah, di nilai agama itu beberapa nilai keagamaan seperti kejujuran, kesabaran, kerja keras, saling menghormati, gotong royong, dan keadilan merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam pengembangan karakter peserta didik. Kemudian nilai Pancasila. Jadi nilai Pancasila itu seperti kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, toleransi, menghargai perbedaan, serta rasa cinta dan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Dan yang ketiga, nilai budaya seperti gotong royong, refleksi, kearifan lokal, serta menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Itu merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam pengembangan karakter siswa. Kemudian apa sih ciri-ciri dari sekolah berkarakter? Nah, di sini teman-teman, saya mengambil 3 ciri-ciri yang
menggambarkan seperti apa itu sekolah berkarakter. Ya, jadi ada 3, yaitu yang pertama tentang kebersihan, ya. Ciri-ciri sekolah berkarakter yang pertama adalah kebersihan, kemudian yang kedua kedisiplinan, dan yang ketiga kesopanan. Nah, 3 ciri ini yang menjadi khas, ya, ciri khas dari sekolah berkarakter yang membedakan dengan sekolah-sekolah lainnya. Ya, di sini di kebersihan seperti di sini ya, gambar yang pertama itu seorang guru sedang mengajarkan peserta didik atau mengajarkan siswa dalam menjaga kebersihan, ya, seperti bersih-bersih bersama, ya. Di situ di gambar yang pertama. Kemudian di gambar yang kedua itu terkait kedisiplinan, yaitu pada saat upacara diharapkan semuanya disiplin, datang tepat waktu dan tidak ada yang terlambat, ya, karena di situ dilatihlah kedisiplinan. Dan yang ketiga kesopanan. Nah, ini gambaran ketika guru-guru itu menerapkan pendidikan karakter kesopanan berupa dengan begitu murid datang ke sekolah, murid berbaris untuk bersalaman dengan gurunya, sehingga disitulah tercipta karakter sopan kepada yang lebih tua dan menghargai seorang guru. Ya, jadi ini salam-salaman sebelum masuk ke sekolah dan melanjutkan proses pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada strategi menciptakan sekolah berkarakter. Jadi ada 7 poin, yaitu yang pertama, apa sih strategi menciptakan sekolah berkarakter? Nah, tentu yang pertama itu menetapkan visi dan misi yang jelas. Ya, karena visi dan misi ini menjadi strategi utama dalam menciptakan sekolah berkarakter. Tanpa adanya visi misi ini tentu sekolah itu sulit, ya. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan karakter, tapi sudah semestinya sekolah itu memiliki visi misi yang jelas. Kemudian menciptakan program pengembangan karakter. Sekolah hendaknya memiliki program pengembangan karakter yang terstruktur dan sistematis untuk membantu siswa mempraktikkan nilai-nilai yang diajarkan. Kemudian keterlibatan orang tua dan masyarakat. Jadi orang tua dan masyarakat itu harus dilibatkan dalam upaya sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang berkarakter. Kemudian mendorong pengembangan karakter siswa. Jadi sekolah harus memfasilitasi pengembangan karakter siswa, entah itu melalui kegiatan seperti diskusi, ceramah, pelatihan, dan kegiatan sosial lainnya. Dan kemudian menetapkan peraturan dan pedoman yang jelas. Jadi sekolah harus memiliki peraturan dan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan dan konsekuensi yang berlaku jika terjadi pelanggaran. Kemudian yang keenam, mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Jadi sekolah itu hendaknya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung agar siswa merasa nyaman dan menumbuhkan pengembangan karakter. Kemudian yang terakhir, membangun kolaborasi dengan pihak lainnya. Jadi sekolah harus terlibat dengan pihak lain seperti organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan lainnya untuk meningkatkan pengaruh positif dan menciptakan lingkungan yang lebih luas yang mendukung karakter siswa. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang berkarakter dan membantu siswa berkembang menjadi manusia yang berkarakter, kuat, dan positif. Nah, jadi setiap sekolah harus memiliki visi misi yang jelas untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, sehingga sekolah dalam beberapa strategi ini sekolah membantu siswa berkembang menjadi manusia berkarakter. Jadi sekolah juga harus memiliki program pengembangan karakter yang terstruktur dan sistematis, dan pengembangan karakter siswa itu dapat melalui diskusi, ceramah, pelatihan, dan kegiatan sosial yang didorong oleh sekolah. Masuk pada aspek penting dalam sekolah berkarakter. Jadi ada 2 aspek penting ya dalam sekolah berkarakter itu, yaitu yang pertama penyempurnaan kurikulum, ya, karena kurikulum ini menjadi aspek yang paling penting
Itu dapat mengarahkan kegiatan pendidikan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kurikulum itu terdiri dari serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan berbagai strategi belajar mengajar dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengembangan pendidikan karakter di lingkungan sekolah pada hakikatnya menuntut siswa untuk mengenali dan menerima nilai-nilai karakter sebagai miliknya dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya dalam tahapan seperti pengenalan keputusan, evaluasi keputusan, penentuan sikap, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip ini, siswa belajar melalui proses berpikir, bertindak, dan berlatih. Jadi ketiga proses pendidikan karakter tersebut bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan aktivitas sosial dan mendorong siswa untuk melihat dirinya tidak hanya sebagai individu tetapi juga sebagai makhluk sosial. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi, kinerja, dan karakter guru atau kepala sekolah. Menjadi seorang guru itu bukanlah pekerjaan yang mudah seperti anggapan sebagian orang yang hanya cukup menguasai materi dan mengajarkannya kepada siswa. Hal ini belum dapat digolongkan sebagai guru yang mempunyai kompetensi atau kinerja sebagai guru yang berkarakter. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya mempunyai berbagai keterampilan dan kemampuan yang khusus ya, mencintai pekerjaannya dan berpegang teguh pada kode etik guru. Ya, jadi untuk dapat melaksanakan tugas seorang guru dengan baik, ada kompetensi-kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang guru. Di antaranya adalah kompetensi pada ranah kognitif, yaitu keterampilan intelektual yang harus dimiliki seorang guru. Kemudian kompetensi di bidang sikap, yaitu kesiapan dan kesediaan seorang guru dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan profesinya. Kemudian kompetensi perilaku, yaitu kemampuan guru dalam berbagai kompetensi dalam berperilaku. Jadi penyempurnaan kurikulum dan peningkatan kompetensi guru itu menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dengan begitu, sekolah dapat mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada siswanya.